Jadi hakikat berbangsa itu memang sudah jelas negara itu menjamin tentang layanan kesehatan. Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 itu negara menjamin itu. Sehingga negara mendirikan BPJS. Dengan mendaftarkan karyawannya dalam program PKN itu sebagai salah satu bentuk compliant perusahaan tersebut terhadap program pemerintah. Apalagi kalau di awal-awal kan kita transformasi ya dari Askes, mungkin dulu Bapak dari jam sostek ke BPJS Kesehatan itu bukan hal yang mudah. Artinya transformasi saat itu intinya adalah tidak mengurangi gitu ya hak yang didapatkan sebelumnya. Karyawan kalau pergi ke Vaskes kemudian mendapatkan rujukan ke rumah sakit atau apapun lebih gampang gitu kan, lebih mudah. Sekarang malah tambahan ada aplikasi mobil JKN di mana tambahannya sekarang kan bisa daftar secara online kalau tidak salah ya. Jadi mau ke Vaskes online, kalau udah dapat rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit bisa online juga. Dengan saya Sumi, tentunya di acara Amino Podcast yang ini keren banget. Kenapa keren? Karena saya ini suatu yang kebanggaan yang luar biasa karena saya berada di bapak-bapak yang ganteng-ganteng, cakep-cakep. Wow. Mana dong? Senyum dulu dong bapak-bapak. Jangan tegang. Kenapa ini tegang? Bapak, harus tegang ya? Enggak ya. Kita perkenalkan satu persatu dari yang ujung sana dulu aja, dari Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Semarang. Monggo, Bapak Andi Azhar. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Ya, udah bisa ya. Oke, selanjutnya dari PT Sumber Cipta Multiniaga dengan Bapak Mauro ya, Bapak. Lambaikan tangan Bapak. Semangat dong. Aduh, Bapak. Yang selanjutnya dari Disnaker Kota Semarang. Ini paling yang semangat kayaknya nih. Ya, semangat. Loh, cuman gitu aja Pak. Semangat, selamat, sehat, salam kerja dan salam ekonomi. Yeay! Salamnya banyak banget ya, kayak di radio-radio gitu, salam-salaman. Oke. Pada hari ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan BPJS. Wah, ini kayaknya udah siap Pak Andi ini, bahkan diserbu. Oh, udah siap. Oh, udah siap ya. Tapi nggak kelihatan ya. Ada kodamnya kayaknya. Didukung oleh Pak Kadisnaker tuh. Oh ya, aman. Bapak jangan penuh tekanan dong Bapak. Biasa aja Bapak ya. Apa? Deg-degan sebelah saya Pak. Oh iya nggak apa-apa. Kalau deg-degan sebelahnya Pak Moro itu ya saya kayak gimana gitu loh. Sebelumnya ini saya mau memperkenalkan portofolionya dulu nih mengenai PT Sumber Cipta Multiniaga Bapak ya. Ini merupakan bidang yang bergerak di perdagangan besar makanan dan minuman, retail dan industri tembakau. Betul Bapak ya. Nanti kalau salah-salah tolong dikoreksi sedikit Bapak. Kemudian perusahaan ini memiliki struktur manajemen yang sangat baik, profesional dengan cakupan pemasaran di seluruh Indonesia. Wow, seluruh Indonesia Pak? Ya, betul. Wah, berarti ini nggak main-main dong ya, karyawannya ada berapa Bapak? Kurang lebih 9.800. Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dan pastinya sudah? Terdaftar di BPJS. Wah, tuh Pak Andi apresiasinya dong. Oke, mantap ya. Oke, sebagai salah satu mitra atau stakeholder dari BPJS Kesehatan, terdaftar menjadi program JKN KIS sejak 2015, betul ya, Bapak? Betul. Wah, keren banget. Enggak berpindah ke lain hati kan Bapak ya? Oh, enggak. Di sini bilang enggak, tapi jangan enggak, tetap BPJS dong ya yang utama ya. Ini tadi kan kita sudah berkenalan nih. Nah, kalau sudah berkenalan, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi kita mau tahu tanggapannya
dari Bapak BPJS Kesehatannya dulu nih mengenai PT Sumber Cipta Multiniaga yang sudah menjadi mitra BPJS-nya sejak 2015. Sejak 2015. Ya, yang pertama terima kasih Pak Mauro. Jadi artinya ini suatu hal yang luar biasa. Sejak 2015 sampai dengan sekarang berarti sudah 8 tahun ya Pak? 8 tahun. 8. Nah, tadi disampaikan semua pekerjanya terdaftar dalam program JKN. Nah, kalau di data kami ini juga kami apresiasi karena kalau dengan pekerja 9.000 sekian, berarti kan kontribusi ya iurannya kan, ini juga cukup besar. Dan ini kita apresiasi nggak pernah terlambat ya Pak? Iya, nggak pernah. Karena kalau terlambat mesti Bapak dicari. Iya. Gitu loh. Iya, betul. Ya, jadi artinya kami apresiasi Pak Mauro. Jadi dengan mendaftarkan karyawannya di dalam program JKN itu sebagai salah satu bentuk compliant perusahaan tersebut terhadap program pemerintah. Apalagi kalau di awal-awal kan kita transformasi ya dari Askes, mungkin dulu Bapak dari jam sostek ya Pak? Jam sostek ke BPJS Kesehatan itu bukan hal yang mudah. Artinya transformasi saat itu intinya adalah tidak mengurangi gitu ya hak yang didapatkan sebelumnya. Bahkan sekarang dalam program JKN kalau Pak Mauro sudah mendaftarkan karyawannya itu juga termasuk anggota keluarganya. Betul. Gitu nggak Pak Mauro? Betul. Jadi selagi kami apresiasi ini menjadi role model nih. Oh iya. Role model bahwa seluruh karyawan terdaftar dan iurannya dibayar tepat waktu. Kira-kira itu tanggapan dari BPJS Kesehatan. Wah, keren banget nih Bapak. Terima kasih ya Bapak ya sudah bayarnya tepat waktu loh. Oke. Mungkin ini untuk perusahaan-perusahaan di luar sana yang belum mendaftarkan sebagai mitra BPJS bisa mencontoh nih ya. Udah karyawannya banyak, kemudian bayarnya nggak pernah terlambat. Wah, pasti ini akan diapresiasi banget nih dari BPJS Kota Semarang. Oke, saya mau bertanya ke Bapak Mauro ya. Bagaimana pengalaman menjadi peserta program JKN KIS dan menggunakan layanan kesehatannya, baik itu administrasi dan fasilitas kesehatannya? Ada komplain-komplain gitu nggak Pak dari karyawannya Pak? Tolong siap-siap Bapak. Saya pernah nggak dengar ya. Jadi kalau dulu kan modelnya masih pakai Excel ya Pak, kalau tidak salah, masih manual. Manual. Waktu itu pendaftaran masih manual menggunakan Excel dengan template-template yang sudah disediakan sama BPJS, kemudian berkembang menggunakan EDABU kalau tidak salah namanya. EDABU. Di EDABU ini kita diminta untuk mendaftar secara mandiri untuk karyawan-karyawan kita di situ. Secara proses ya lebih cepat sih. Jadi karena kan kalau pakai Excel itu kan kita harus kirim kemudian nunggu feedback dari BPJS terkait pendaftaran apakah ini berhasil atau tidak gitu kan. Tapi dengan EDABU langsung bisa connect gitu kan, terdata di situ nih. Walaupun kadang masih terkendala di NIK karyawan kadang seperti itu Pak. Belum terkoneksi gitu karena kadang belum update. Tapi saya yakin mungkin ke depannya BPJS mungkin bisa memperbaiki sistemnya jadi lebih memudahkan kita semua sebagai badan usaha untuk mendaftarkan karyawan. Oh gitu. Kemudian kalau dari fasilitas kesehatan sih selama ini baik. Artinya karyawan kalau pergi ke Vaskes kemudian mendapatkan rujukan ke rumah sakit atau apapun lebih gampang gitu kan, lebih mudah. Sekarang malah tambahan ada aplikasi mobil JKN di mana tambahannya sekarang kan bisa daftar secara online kalau tidak salah ya. Jadi mau ke Vaskes online, kalau udah dapat rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit bisa online juga. Itu lebih memudahkan. Kalau dulu kan kita mungkin berangkatnya harus pagi-pagi benar atau apa kan harus ngantri soalnya. Kalau ini kan sandalnya dulu yang ngantri ya Pak ya. Kalau sekarang kan lebih dimudahkan. Jadi mungkin kedepannya mungkin ada inovasi-inovasi yang lebih baik lagi sehingga bisa memudahkan karyawan atau mungkin juga masyarakat umum untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Iya. Jangan khawatir Pak, sudah banyak program-program ini di angan-angannya Pak Andi itu sudah banyak banget loh Pak. Namanya juga gemes-gemes, bikin gemes-gemes itu. Iya, udah dicatat tadi Pak Arya Pak. Sudah. Terkait dengan NIK Bapak ya. Itu nanti kalau NIK itu nanti dengan capil ya. Jadi integrasi. Sebenarnya kalau tantangannya kalau NIK ini kan integrasi antara
Capil, BPJS, nanti Capil daerah dengan Capil pusat. Tapi sekarang diakselerasi dengan satu data terpusat Pak Mauro. Jadi mudah-mudahan nanti yang disampaikan Pak Mauro tadi itu kedepannya nggak terulang. Artinya memang ada 1-2 memang Pak, yang mungkin belum apa ya, istilahnya itu padan namanya. Nah, padan itu berarti sama dengan data Capil. Oh gitu. Kira-kira gitu Mbak Sumi. Iya, oke, baik. Yang penting nanti tidak ada masalah gitu ya dengan karena kan udah 9.800 loh Pak didaftarin BPJS loh. Jangan main-main nih. Nanti kalau pergi satu waduh pusing. Jadi 9.800 ya, 9.700. Ya wes pasti piro. Mas Sutrisno. Ya. Masih on ya Pak ya? On. Oh iya. Jangan khawatir Pak. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Bapak kok. Jangan kok saya ditekon-tekon ingat mau gitu. Enggak Pak. Ini saya mau bertanya pada Bapak. Sudah siap Bapak? Saya kasih pertanyaan ya Pak ya. Ini kalau Pak sama Pak Sutrisno kayaknya saya harus lemah lembut kayak gini ya Bapak. Pak Sutrisno, bagaimana nih Bapak dukungan dari Disnaker Kota Semarang dalam upaya kepatuhan badan usaha dalam program JKN KIS? Terima kasih, selamat siang Mas Andi. Sahabat saya dan selalu bersama-sama membangun bangsa ini. Terima kasih dari PT. Sumber cipta multinya enggak Pak? Iya. Jadi hakikat berbangsa itu memang sudah jelas negara itu menjamin tentang layanan kesehatan. Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 itu negara menjamin itu. Sehingga negara mendirikan BPJS. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan itu adalah alat negara untuk masyarakat. Kadang kasihan dari teman-teman BPJS dianggap untuk dirinya sendiri gitu. Padahal beliau menjalankan amanah di dalam undang-undang. Baik menjamin pelayanan kesehatan masyarakat umum, pekerja gitu kan. Bahkan yang dimuji dari BPJS bukan dari masyarakat saja, dari pelayanan paskes juga. Dia karena gini-gini itu, beliau itu menjalankan sesuai dengan koridor yang benar. Karena beliau kan bertanggung jawab hukum, ya kan, sehingga kami di Disnaker itu sejak awal dimulai perizinan berdiri, pembuatan RKS, kemudian pembuatan PKS dan perjanjian kerja. Salah satunya adalah mengingatkan kewajiban tentang ikut BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerjaan. Karena apa? Bahwa bukan karena dia sudah UHC, kemudiannya sering apa? Teman-teman pengusaha itu karyawannya masih usia tidak dipindah-pindahkan. Karena UHC itu menjadi beban pemerintah daerah. Sedangkan pengusaha yang menjadi kewajiban menanggung karyawannya, mohon sekarang bersadar bahwa Anda itu membayarkan karyawannya untuk BPJS itu kewajiban. Dan semakin Anda memberi banyak, dimudahkan rezekinya yang banyak. Ini yang kadang mereka tidak berpikir, dikira sudah ditanggung yang bukan, ditanggung yang lain masih salah kan, dia tidak bekerja. UHC itu untuk yang tidak bekerja, yang dia miskin itu kan. Saya mengimbau, jadi di Semarang itu hampir masih semua karyawan ada, pegawai perusahaan itu ada 250.000 sekian kan dari 4.000 perusahaan. Ini ya masih ada sekian persen merangkap itu ya yang masih dengan BPJS dimanapun, asal daerah manapun, apa itu penduduk Semarang, penduduk Demak, penduduk apapun yang bekerja di Semarang, tolong, karena BPJS ini Indonesia bukan BPJS Semarang. Jadi mendaftarkannya orang Demak di Semarang ya boleh gitu, berobat di mana aja boleh. Jadi ini yang dia kemudian harus dibedakan antara BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Kesehatan itu untuk sakit. Sakit itu kadang tidak pernah pamitan, itu datang sekonyong-konyong, pulang seenaknya sendiri. Nah itu kan kalau nggak terdaftar bingung ya tuh, berobat dari mana. Dia jangan sebelum bingung silahkan. Dan ini diingatkan, jadi kita itu mengantisipasi karena kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kalau masih merasa sebagai warga Indonesia gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali lah bahwa teman-teman pengusaha yang masih karyawannya masih UHC, tolong dipindahkan cepat oleh sebelum nanti dipindahkan oleh Yang Maha Kuasa, karena repot nanti kalau rezekinya udah dipindahkan bingung ya toh. Karena ini iya, karena apa ya, ini negara kita kan negara berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita semua berdoa, dan kalau keliru kan diluruskan orang ya, kan. Maka saya ingatkan, mengikuti bukan satu prestasi, kewajiban itu loh. Jadi ikut BPJS ini kewajiban, dan kewajiban harus terus menerus kalau ingin dapat pahala.
Kecuali kalau dapat paha doang, paha ayam, paha apa terserah itu kan. Jadi silakan aja lah saya berharap pada seluruh pengusaha yang belum, masih sebagian tolong ingatkan sebelum ditanya malaikat, jadi sudah ditanya Pandi gitu. Dan kalau ditanya Pandi masih bisa sambil minum, kalau ditanya sambil malaikat nanti nggak bisa minum. Jadi dan saya moga begitu Anda membayarkan BPJS Kesehatan dengan tertib, saya yakin rezekinya ditambah, usahanya mesti dilipat gandakan dan Anda kan lebih maju gitu loh, lebih maju, lebih hebat. Itu yang saya harap dan sahabat-sahabat kami di perusahaan itu orang hebat-hebat, orang sadar-sadar semua. Mungkin hanya lupa HRD-nya, mungkin bagian keuangannya yang lupa. Maka ya ini saya ingatkan kembali kalau masih lupa gitu kan. Tapi kalau lupa-lupa terus nanti lagunya naik lupa, itu jadi jangan sampai lupa. Saya kira demikian, Mbak. Enggak kurang panjang Bapak. Panjangan nanti. Kayak ini tadi tuh nggak ada suaranya. Tenang begitu mak jelek. Daripada dipindahkan kemana Bapak? Kemana-mana lah. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sutrisno. Ya. Jadi di sini Pak Sutrisno menyampaikan ya untuk para pengusaha kalau pingin rezekinya lancar nih, karyawan-karyawannya tolong dong diperhatikan yang masih UHC tergabung sebagai UHC tolong dipindahkan. Itu sesuai dengan aturan ya Bapak ya. Nanti kata Pak Sutrisno rezekinya lancar usahanya ya Pak. Apalagi Pak tadi Pak belum selesai tausiahnya tadi Pak. Tambah baulan nanti. Oke baik, mungkin semoga lewat podcast ini Sobat Amino dan pengusaha-pengusahanya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sutrisno ya Pak. Karena nggak ada ruginya ya Pak ya didaftarkan sebagai BPJS Kesehatan. Jangan nunggu sakit dulu baru daftarkan, betul ya Pak ya? Ya. Oke, karena kan kita nggak tahu umur ya Pak ya. Oke, Bapak jangan sedih itu Pak. Saya jadi happy saya. Oh happy ya, happy. Oke, happy. Saya grogi sama sekali tadi grogi. Itu kalau di sini namanya bukan itu Pak, namanya Mas Minos. Oh Minos. Iya. Mau minta minum apa sama Mas Minos? Bisa. Sudah ada, saya sudah bawa. Sudah siap. Ini kebangetan banget ini Mas Minosnya nih, nggak nyiapin apa-apa nih, ya kan? Semuanya sudah ada. Oh iya. Ini minumnya sudah ada juga. Sudah lengkap. Jangan diminum sekarang ya Pak ya, nanti aja. Nanti soalnya kena ini, ini soalnya belum ada endorse. Mungkin kalau yang mau endorse juga boleh Kak, sekalian saya promosi ya. Bapak perusahaan yang endorse. Oh iya betul banget ini. Waduh, ini kok ya bener banget loh Pak. Kita tuh pas. Jadi jenengan tau lah keadaan kita nih kalau sedang podcast ini. Kayak saya keselak-selak gitu, nggak ada minuman ini. Mungkin bisa di endorse ya Pak. Khusus. Oke, tadi dari BPJS sudah, dari PT Sumber Cipta Multiniaga sudah, dari Disnaker juga sudah. Saya sekarang mau balik lagi ke PT Sumber Cipta Multiniaga dengan Bapak Mauro ya Pak ya. Saya kebanyakan ada Pak Andi, Pak Mauro, kemudian Pak Sutrisno. Saya bingung ngapalinnya ini, soalnya langsung masuk ke hati gitu loh Pak. Langsung ini Pak, komitmen stakeholder terhadap program JKN KIS terkait pembayaran iuran dan kepatuhan. Wah ini kayaknya tadi sudah disentil sedikit ya, tapi mungkin bisa dijentrengkan Pak. Ya, jadi kalau dari kami ya, itu memang dari perusahaan, terutama dari pimpinan, kita memang kalau memang saatnya membayar kita harus membayar. Artinya biasanya kalau tagihan biasanya dimiliki tanggal 1 Pak ya. Iya, tanggal 1. Begitu tanggal 1 langsung kita proses. Jadi paling tidak sebelum tanggal 10 sudah terbayar. Dari kami. Karena kita tidak ingin teman-teman yang mau memanfaatkan JKN itu tertunda. Karena kan yang namanya sakit kan kita tidak tahu. Kalau misalkan sakit terus mau ke vaskes ternyata tidak bisa berobat karena tertunda kan juga jadi masalah. Dan karena kita juga ingat bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan, ya kan? Kalau aset perusahaan sebagai aset perusahaan untuk terganggu kesehatannya segala macam, impactnya kan ke kami juga, gitu kan? Mereka tidak bisa produktif untuk bekerja dan segala macam. Jadi ya kita berkomitmen untuk pembayaran terpenuhi dan karyawan juga terjamin kesehatannya itu sih. Keren banget. Ini pokoknya harus pengusaha-pengusaha lainnya, perusahaan lain harus meniru benar kata Pak Andi tadi, role model ya Pak ya. Iya, karena ada yang
asa karepe lah rung lara rasa dibayar. Waduh mumet nek kuwi. Kadang ada juga Pak karena memang beberapa yang pernah rawat inap di sini. Saya ini sedikit cerita ya Pak ya. Begitu kami cek dari aplikasi BPJS itu ternyata non aktif karena premi itu kan nih ngono ki misin-misin perusahaannya ya Pak ya. Nah gitu. Mungkin ini bisa dicontoh sebagai percontohan. Ini PT Sumber Cipta Multiniaga ini nggak pernah terlambat. Jadi memang benar-benar beliau itu menghargai karyawan-karyawannya karena menurut Bapak Moro itu karyawan itu merupakan aset untuk perusahaannya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah. Ini semakin Terus saya mau tanya, siapa yang mau ditanyain? Mungkin saya mau nambahin Mbak. Oh iya boleh nambahin aja terus Pak. Pak Trisno tadi terkait dengan AUJ UHJ itu kan jam kesmas Pak ya, jam kesmas. Iya. Kalau PPI itu tidak masalah. Kita sebagai kalau ada karyawan yang PPI atau apapun kan kita mesti kamu sudah bekerja kok masih ngomong gantungan sama pemerintahan. Iya, betul. Kita daftarkan. Cuman yang jadi kendala kalau di APBN itu lebih mudah, gampang. Dari EDAPU langsung dilempar itu gampang. Nah, proses yang agak susah itu yang di kabupaten kota. Karena sulit sekali. Karena kita sudah mengajukan ke BPJS segala macam. Biasanya kan lewat email karena itu tidak bisa lewat EDAPU gitu kan. Prosesnya itu panjang. Saya tidak tahu kenapa. Apakah mungkin dari kotanya mungkin belum bisa melepas atau bagaimana? Itu yang jadi kendala. Mungkin teman-teman pengusaha, teman dari badan usaha juga mengalami hal yang sama seperti itu. Mungkin dari langsung PR lagi ya. Perlu saya bantu catatkan Pak Andi. Tadi PR-nya apa aja? Oh sudah ada asisten. Asistennya kelihatan. Ya jadi memang kemarin kami muter ya begitu. Jadi administratif online itu kan tidak seperti administratif ketemu orang kan bisa ditanya karena komputernya saya ditanya juga nggak jawab, dipencet diem aja gitu kan. Jadi komputer katanya pinter tapi kok diem itu kan repot. Jadi ditunggu lama nggak datang tapi nggak ditunggu ditanya gitu. Jadi memang pergantian by name itu memang dan kaitan dengan NIK itu memang sistem di kadang di tiap kabupaten kota sering berubah gitu loh. Misalnya Semarang itu ada Sidenok, itu ada Sidenok masih ada perubahan dari pusat berubah juga sehingga kadang antar dari BPJS kemudian online dengan dinas DKK kesehatan kabupaten kota kemudian pusat ini karena tripartit itu. Jadi kita tidak semudah itu. Memang melalui ngoperasi ini mungkin bisa diure teman-teman dari DKK juga bisa memobilekan, kemudian dari perusahaan juga bisa klikkan sehingga BPJS dalam menerima di sistem online-nya cepat. Ini yang kadang sering ketemu. Itu kan sama seperti mau makan baru piringnya nasinya belum. Begitu ada nasi piringnya tidak ada nasinya nggak jadi gitu kan. Jadi memang ini yang perlu bersama-sama. Jadi tetapi kami di Dinas Tenaga Kerja tetap muter seperti ayo ding kemana yang ingatkan saja. Tapi ya memang saya lagi sudah berupaya. Tapi mencoba makanya dengan ngobrol ini nanti ada koordinasi lagi antar itu tadi ambil regulasi di Dinas Tenaga Kesehatan kemudian dengan NIK-nya yang dari Dispenduk Capil untuk bagaimana connect karena kita ending pertama NIK dulu nomor induk. Kalau dulu masih ada nomor buntutan masih mudah gitu nomornya bisa cepat keluar. Sekarang nomor itu kan nggak ada jadi tinggal nomor NIK aja. Ini kadang tidak loyal. Mungkin itu jadi ke depan saya yakin tapi yang jelas niatan dulu HRD yang ada di Kota Semarang silahkan nanti WA-nya dengan Pak Mauro bagaimana caranya tertib karena tertib itu bagus, tertib itu indah, tertib itu Indonesia banget dan Indonesia yang merdeka dan Indonesia yang tertib iuran, tetap jadi kami akan bangga sebagai Bandung Indonesia. Jadi itu yang kami harap sehingga Indonesia nanti lepas landas dengan dasar tertib semua, nyaman semua, minimal Semarang semakin hebat. Mereka. Bapak tuh kayaknya tuh memberi motivasi semangat tapi bapaknya aja nggak merdeka gitu dong Pak. Merdeka. Ini karena kan berkaitan dengan BPJS nih Pak. Karena ada pasien, ini saya menyampaikan nih Pak karena ini berhubungan dengan UHC juga mungkin bisa didengar oleh pihak DKK. Jadi kenapa Pak? Jadi misal ada yang ada sekarang itu pasien, jadi dalam satu kakak bapaknya itu sudah terdaftar sebagai pegawai swasta ya, istrinya otomatis ikut. Ada dua anaknya karena lebih umurnya dari 25 dia dikeluarkan. Jadi
ini anaknya harus ada penanganan di RSJ, tapi terkendala dengan kepesertaannya. Mau saya sarankan untuk didaftarkan WC? Nggak bisa, karena harus 1 kakak. Itu Pak. Itu gimana dong Pak? Bisa nggak sih Pak kalau kayak gitu nggak harus 1 kakak? Karena kan sebenarnya kan sudah terbantu ya Pak, dari pihak perusahaannya sudah sewajarnya pegawai ini juga didaftarkan sebagai pegawai swasta. Tapi saran dari DKK-nya itu semuanya harus kepala keluarganya juga harus keluar dulu biar bisa masuk UHJK. Kasian juga Pak. Iya, bukan kasihan juga karena regulasi kan nggak bisa juga. Iya. Karena dia bekerja sebagai pekerja ya. Sebagai pekerja kan berarti dia harus didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Iya. Itu kata kuncinya. Nah, Iya. kalau umpamanya anaknya tadi usianya lebih dari 25 udah nggak kuliah gitu ya. Nah pilihannya kan ada 2. Iya. Satu Mandiri. ya kan? Atau kalau umpamanya ini kan tadi sampaikan bahwa kebijakan daerah kan masing-masing berbeda. Bisa juga mungkin masuk ke didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah itu bisa. Jadi opsinya 2. Nah mungkin karena di Kota Semarang ini kalau 1 kakak itu maksudnya biar banyak ya, tambah besar. Tapi kan nanti ini yang perlu kita ini kan ya Pak, koordinasikan gitu ya. Artinya kalau harus 1 kakak berarti kan nanti kewajiban pemberi kerjanya nggak dilaksanakan. Jadi sampaikan oleh Pak Tris tadi sama Pak Moro, kalau dia terdaftar sebagai penerima bantuan iuran dan bekerja di perusahaan, maka kewajiban perusahaan ini kan nggak dilaksanakan. Nah itu juga ya nanti pernah kita turun ya Pak Tris ya, daftarkan. Jadi berapa orang tuh ya karyawannya masih sebagai PPI, tapi dia bekerja. Nah itu dampaknya apa? Kalau umpamanya ada nih yang ngantri di belakang, kalau Kota Semarang alhamdulillah banyak Pak, 90%. Tapi kalau daerah lain masih ada yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, yang bekerja di perusahaan menggunakan PPI, ya ini terkendala. Gitu loh Mbak Sum. Ya, jadi kembalikan ke daerah masing-masing kalau seperti itu. Tapi opsinya 2, 1 sebagai mandiri ataukah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Tapi tidak harus 1 kakak. Iya. Karena kan ikutnya tadi kan NIK ya. Iya. NIK itu. Oke. Kira-kira kayak gitu Mbak Sumi. Iya, terima kasih. Kok kayaknya nggak sih sedih atau gimana? Terenyuh. Loh, iya Pak. Saya ikut karena di sini saya kan pinginnya membantu juga Pak, ya kan. Atau jangan-jangan karena tadi terbawa suasananya Pak. Iya, ini Pak. Ini hawa-hawanya udah kerasa banget nih. Iya, kira-kira gitu ya Mbak. Iya, oke baik. Iya. Terima kasih, nanti saya sampaikan pada yang bersangkutan. Mungkin di sini Sobat Amino ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan nggak? Mungkin Mas Minos tadi, ayo mau nanya apa nih Mas Minos? Terkait dengan apa? Pak Tris gitu kan. Rumah sakit yang memiliki pegawai P3K sekarang yang baru gitu kan, itu wajib nggak Pak harus dimasukkan di BPJS? Yang pertama, dulu kan dia BLUD, kemudian dia daftar, kemudian sekarang jadi P3K gitu kan, itu bagaimana Pak alurnya gitu? Saya kira itu sama seperti UHC yang masuk pekerja gitu. Jadi otomatis begitu SK tanggal 1 ya tanggal 1 itu mulai. Dan itu administratif kepegawaiannya harus semuanya PP, karena P3K maupun ASN PNS itu kan sama, regulasinya sama, hanya beda haknya di akhir. Jadi sebenarnya begitu dia diangkat menjadi P3K, maka status lama hilang. Apapun sama seperti dia waktu di UHC, kemudian begitu dia dapat SK jadi pegawai pekerja di perusahaan, ya UHC-nya harus mau nggak mau diurus supaya lepas, mau apapun. Kenapa? Supaya jangan ada duplikat double. Penganggaran double oleh negara ini yang kadang oleh pihak-pihak tertentu dianggap pemborosan, padahal ini karena perubahan yang lambat, sehingga kadang ada orang independen yang melihat hanya dengan kacamata itu seperti kita melihat gunung dari jauh kelihatan halus, begitu dekati ya seperti itu. Ini kadang fenomena sekarang masyarakat sering melihat gunung dari jauh kepada siapapun kelihatannya halus mulus, padahal realitas di gunung sudah kering dari air, daunan juga sudah tidak ada. Sama begitu seperti sistem di pemerintahan sudah tertib, sudah baik. Cuma kadang masih sebagian transisi ini yang belum.
Jadi P3K dari BLUD, UHC dari pekerja, kadang lupa dan dia enak terus aja, tidak merasa dia itu salah gitu loh. Ini yang tidak merasa, dan kita tugasnya mengingatkan kembali pada teman-teman kita yang masih belum ke situ pada relnya, supaya semua pada rel. Karena dengan rel yang benar kan, nah itu karena gini, itu seperti kita itu nyetel radio, kalau gelombangnya pas kan kemersek gitu. Sama orang kalau nggak pas mesti kemersek orangnya. Negara juga begitu, kalau rakyatnya nggak cocok, nggak pas mesti kemersek negaranya. Ada yang mesti itu juga ada di istilah apa, gaduh macam-macam itu ya. Itu karena gelombangnya nggak pas. Maka mari pada kesempatan ini kita belajar meluruskan gelombang yang pas supaya suaranya enak, nadanya enak ini. Walaupun sedikit demi sedikit, dan diingatkan terus. Dan kita bagi pemegang regulasi jangan diam, kita harus proaktif juga, datangi, diingatkan kembali gitu, supaya tidak ada gelombang yang tidak pas karena relnya tidak pas. Itu barangkali yang saya sampaikan. Wow. Ini ngobrol sama Pak Sutresno tuh banyak ini ya, banyak perumpamaannya. Tadi ada gunung, terus ada Rel. sego, raono lawu apa meneh mau Pak? Sego Padang jenenge. Mbak Ulan arti apa-apa digatot-gatot. Wah, ya. Berarti di sini dari BPJS sudah menjelaskan yang harusnya bagaimana BPJS terkait kepesertaan di suatu perusahaan ya Pak ya. Kemudian dari Pak Sutresno juga mewakili dari Disnaker Kota Semarang. Kemudian dari Pak Mauro dari PT Sumber Cipta Multiniaga juga sudah menjelaskan bagaimana cara untuk agar karyawannya itu tidak apa Pak? Tidak terkendala. Ya, di dalam kesehatannya. Karena Pak Mauro ini benar-benar memperhatikan kesehatan untuk karyawannya yang berjumlah banyak sekali ya. Oke. Di sini saya akan bertanya atau saya ingin dengar ini dari para narasumber. Jangan Pak Andi ya, saya bosen dengerin Pak Andi. Pulang gitu pulang. Tapi ini Pak Andi sudah menepati janji ya Pak. Dulu datang kedua kalinya, ini udah kedua kalinya Pak Andi ya. Nanti ketiga kalinya mau manggil siapa lagi Pak? Oh tenang, nanti yang lebih anu lagi. Yang lebih heboh lagi ya Pak. Oke. Ini saya ingin dengar dari Pak Mauro dulu nih sebagai mitra ya Pak ya dari BPJS. Karena kan di sini kan belum tentu semua pengusaha-pengusaha itu karyawannya sudah diikutkan BPJS. Monggo Pak, gimana ajakan jenengan agar hatinya tersentuh gitu Pak. Jadi buat perusahaan, badan usaha yang ada di Kota Semarang, ya kalau memang belum mendaftarkan karyawan ke BPJS ya, saya sarankan untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Karena ya manfaatnya banyak. Artinya kesehatan karyawan akan terjaga. Jadi kan kita kan juga tidak tahu karyawan nantinya akan suatu saat sakit atau gimana gitu kan. Jadi kalau terdaftar ke BPJS Kesehatan dan bisa teratasi kesehatannya kan, impactnya kan ke perusahaan. Jadi perusahaannya juga akan jadi lebih enak gitu loh. Karena karyawannya mungkin tidak sakit-sakitan macam itu kan. Terus produktivitas juga semakin tinggi gitu aja sih. Ya, oke. Tepuk tangan dong. Iya, ada pertanyaan lagi. Apa Mas Minos? Ini antara Pak Andi sama Pak Moro gitu kan. Iya. Bisa nggak sih kalau seandainya kesehatan kerja, kesehatan jiwa gitu kan, kesehatan jiwa karyawan itu di perusahaan Bapak nanti diklaimkan ke BPJS sehingga nanti bisa periksa dimanapun berada, terutama di Amino gitu. Saya malah belum tahu kalau secara kesehatan jiwa itu bisa juga di BPJS Kesehatan. Saya malah belum tahu. Bisa nggak Pak? Iya. Harus dijawab sekarang juga Pak. Kita nanti jawabnya. Harus sekarang ya. Harus sekarang. Harus sekarang ini disaksikan orang banyak nih Pak. Yang tadinya duduk aja sampai berdiri nih karena yang di luar jadi masuk. Jadi gini, terkait dengan benefit dalam program JKN itu kan batasannya cuma 2. Ya, 1 terkait dengan indikasi medis. Umpamanya kalau indikasi medis, ya jangankan kesehatan jiwa itu. Ya. Operasi jantung, ganti katup, 4 katup atau bypass, tapi belum ada yang ganti jantung. Cuma katupnya aja. Itu pompanya. Pompanya itu kan dijamin juga. Nah, yang kemudian yang kedua terkait dengan prosedur. Prosedurnya
seperti apa itu harus kita patuhi. Nah, satu lagi mungkin terkait dengan kesehatan jiwa, kalau memang itu menjadi plan kesehatan, artinya sudah ditetapkan di dalam regulasi Permenkes. Biasanya kan kita pakai Permenkes ya. Ya tentunya itu akan menjadi benefit bagi JKN. Tapi andai kata biasanya ada pelayanan baru yang belum masuk, itu tentunya dilakukan assessment dulu, HTA, Health Technology Assessment. Kalau umpamanya sekiranya ini bisa dimasukkan ke dalam program JKN, maka itu nanti akan menjadi benefit bagi JKN, termasuk karyawannya Pak Mauro. Gitu. Itu jadi cuma dua Pak Mino, satu sesuai indikasi medis, yang kedua regulasi sesuai prosedur, dan satu lagi kalau udah sesuai, dua-duanya udah sesuai tapi belum dilakukan HTA, belum dimasukkan dalam Permenkes, itu juga nggak bisa. Tapi kalau kesehatan jiwa kayaknya sudah ya. Kalau kesehatan jiwa untuk umum gitu, ya, umum ya, belum. Maksudnya kesehatan jiwa karyawan biar dia itu dilakukan asesmen biar nanti nggak mengalami gangguan, screening ya, screening kayak gitu. Screening. Lo kita juga punya screening kok. Ya. Nanti bisa dari mobile JKN. Nah, cuma nanti itu kayaknya yang terkait dengan jiwa belum. Nah, itu bisa kita kembangkan bareng-bareng nanti ya. Nanti biar karyawannya 900 tadi loh kan. 9.000 mas. 9.000 Mungkin saya juga nimbrung pertanyaan Mas Standar betul. Jadi dengan stres bekerja, kemudian stres juga berekonomi, itu kan kendala yang tidak pernah terindikasi, tidak pernah deteksi secara dini, sehingga bisa jadi mengganggu sistem pekerjaan. Mungkin BPJS juga membuat satu regulasi lagi bagaimana mengantisipasi itu, karena kesehatan di dunia modern itu kan lebih pada stressing pekerjaannya, jadi kejenuhan, kemudian perimpitan ekonomi, kadang gajian itu tidak cukup 1 minggu, 1 jam sudah bisa hilang gitu kan, karena membayar hanya semuanya. lewat monggo, ini yang kadang dihadapi, sehingga penting ada itu. Yang lebih penting lagi, kita kadang harus komitmen juga, karena undang-undang tenaga kesehatan kan punya bahwa kesehatan ada 4, secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Bagaimana kesehatan spiritual dan sosial ini juga penting juga, karena cuma memang apa yang dikatakan Pak Andi betul. Pak Andi kan tinggal asal ada regulasi, sudah ada peraturan, sudah ada indikasi, sudah ada mekanisme, tinggal dia menerima. Ini yang harus pihak-pihak tertentu lain diskusi kembali supaya membuat regulasi ini, sehingga ke depan itu pekerja itu bisa jadi ter-scanning tiap 3 bulan, 6 bulan. Jadi bukan saja hanya check up fisik saja, tetapi mental juga penting, kaitan dengan bagaimana peningkatan produktivitas, apalagi ditutup inovasi, ditutup disiplin oleh perusahaan, kan ini juga penting. Jadi saya kira perlu nanti ada regulasi diskusi baru, mungkin di prokes yang ke depan merumuskan kembali, rumusan ini datang ahli kebijakan atau mungkin begitu. Semoga didengar oleh pemerintah. Ya izin. Mungkin kan ini diskusi ya. Ya. Jadi karena yang disampaikan Pak Tris tadi kan ada efek akibat kerja. Ya. Jadi ini mungkin kita juga bisa bekerjasama dengan jaminan yang memang menangani efek akibat kerja juga. Jadi bisa juga nanti kita mengganding BPJS saudara kembar kita, BPJS Ketenagakerjaan, yang dia akan lebih tahu meninjau kembali peserta perusahaan itu akibat kerjanya apakah sampai ke kesehatan jiwa gitu. Karena kalau kesehatan raga udah jelas Pak. Gitu. Tapi kalau kesehatan jiwa ini nanti. Jadi memang betul apa yang katakan Mbak Wulan, bahwa sekarang yang sedang didengungkan dengan Semarang kan, misalnya RT RW dijamin tentang BPJS Ketenagakerjaan, kaitan produk untuk jaminan kecelakaan dan kematian. Itu nanti di perusahaan juga ada dampak pekerjaan itu kan, bahkan dampak sosial, mungkin dampak sosial karena pekerjaan sosial, karena proses pemerintahan ini yang perlu dirumuskan. Nah, itu memang ranahnya mungkin ranahnya tenaga kerjaan. Jadi memang dari mungkin habis ini juga perlu ngundang juga di BPJS Ketenagakerja dengan BPJS Kesehatan, kemudian dengan berempat pengusaha, kemudian kita ke dialog kembali, sehingga nanti ada satu simpulan, satu rumusan baru yang barangkali ke depan itu yang namanya Amino podcast itu merumuskan tempat bab kebijakan baru. Bisa keren. Dan ini berkat Mas Andi. Jadi kehadiran Mas Andi sini tidak sia-sia. Jadi menghasilkan berbagai hal itu. Jadi karena Mas Andi memang fenomenal. Dan harapannya begitu Mas Andi ini datang, ya BPJS Kota Semarang dan seluruh Jawa Tengah ya clear itu aja. Semakin hebat. Semakin hebat. Sarange. Let's go.
Gitu tapi Pak Wulan ya. Saya tambahkan dikit. Oh ya boleh, banyak juga nggak apa-apa Pak. Enggak, ini udah itu di kode itu kan. Jadi gini, sebetulnya kalau untuk yang teman-teman usaha ya, kita tuh ada program namanya apa Bulan Brownies Ketan ya. Iya kan Pak, namanya lucu-lucu kan Pak. Brownies Ketan, Pak. Ketan. Obrolan manis seputar kesehatan. Oh iya. Ini juga salah satu cara kita untuk memberikan promosi kesehatan. Karena tadi kalau punya kesehatan jiwa itu kan awal mulanya kita promosi dulu sebetulnya. Iya. Supaya tadi nggak jatuh ke tambah dalam. Artinya itu sudah kita lakukan beberapa kali dan memang temanya itu yang diminta oleh HRD-nya nih Pak Mauro ya. Itu macam-macam. Jadi umpamanya kita bicara tema dulu kan COVID gitu ya. Nah, COVID itu ternyata bikin stres juga gitu loh. Ya bukan hanya raga aja kan, jiwa juga kan kalau nonton TV kasusnya naik, deg-degan gitu kan, imunnya jadi turun. Nah, jadi Brownies Ketan itu kita lakukan. Jadi ini sebagai media promosi kesehatan. Dan nanti mungkin dalam waktu dekat ya di bulan Juni kita juga akan mengadakan. Biasanya kita sebulan sekali. Itu animonya luar biasa. Sekali buka Zoom itu ada 200-300 partisipan, itu kan luar biasa. Iya. Tapi tidak mengganggu jam kerja Pak, tenang. Jadi gitu ya. Wah, ini masukan dari Mbak Wulan juga oke banget nih Mbak. Tolong nanti kita langsung diskedulkan ya Mbak ya. Mau manggil siapa tadi Pak? Dari tergantung beliau. Aku kan menderek kayak. Iya. Sudah dicatat. Sudah. Setiap perkataan itu kita catat. Auto save langsung ya Pak ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Mbak Wulan? Cukup mungkin untuk sesi berikutnya. Oh iya, nanti kita undang BPJS Ketenagakerjaan ya. Oke. Ya baik. Ini kalau dari tadi Pak Mauro ya sudah menyampaikan ajakannya, saya ingin lebih detailnya lagi dari Pak Sutrisno. Tadi kan mungkin sudah sedikit ya sudah disampaikan. Nah ini yang lebih detail lagi Pak, biar lebih terbuka. Langsung ada pengusaha yang langsung habis ini langsung daftar gitu Pak. Saya kira ingat Mbak Sal, satu yang belum mendaftarkan semuanya. Kalau daftar sudah, tapi belum semuanya. Semuanya. Tolong bersegeralah semuanya, karena dengan mendaftarkan. Dan setelah daftar, tertiblah bayar iuran tepat waktu. Nah, yang ketiga, yang masih status lain yang cepat dialihkan ke BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir, BPJS itu sahabat kita, pelindung kita, masa depan kita, jaminan kita, sehingga ayo kita jaga, kita rawat semuanya, seluruh yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, mau pendatang mau kagak. Karena yang tenaga asing setelah 6 bulan ya, karena di Semarang ada sekitar 140 pekerja tenaga asing. Ayo setelah 6 bulan harus ikut wajib, dengan chip. Jadi tolong kalau masih merasa sebagai bangsa dan negara, ayo BPJS ini kita rangkul bersama. Supaya supaya kita itu enak datang ke rumah sakit dengan senyum, dengan bagas dan mudah. Tidak dibuktikan kemarin sudah ada teman serikat pekerja yang juga sakit, ternyata masuk ke rumah sakit itu bingung ambulannya bisa diterima enggak, ya diterima. Begitu diklik, sudah masuk BPJS, itu saja. Tapi begitu dia kan deg-degan memang kalau tidak terdaftar, dia bingung. Oleh karena itu supaya tidak deg-degan, karena deg-degan sudah menjadi judul lagu. Nah, deg-degan itu saya kira terima kasih. Sini saya juga mau menyampaikan untuk Sobat Amino yang mau periksa dengan BPJS dimanapun, nggak usah takut karena kan sekarang sudah ada mobile JKN ya Pak ya. Dan banyak banget sekarang yang menanyakan Pak, Mbak kalau mau cetak kartu gimana? Karena sekarang sudah era digital jadi pakai mobile JKN ada udah bisa, apalagi sekarang udah link connect sama Dukcapil ya. Jadi cukup dengan menunjukkan NIK aja sudah KTP. KTP aja sudah langsung, pokoknya nggak pakai lama ya Pak ya. Oke. Masih mau ada yang disampaikan nggak nih? Mungkin Pak Mauro dari ngantuk nggak Pak? Enggak ya. Haus. Enggak ada. Mungkin karena gini, kalau di Jawa itu kan untuk teman-teman karyawan itu untuk fasilitas kesehatan lebih mudah. Iya. Karena memang lebih maju gitu kan. Mungkin ini keluh kesah dari teman-teman yang di luar pulau Pak. Di Sumatera, di Kalimantan terkait dengan mengenai fasilitas kesehatan. Karena masih banyak yang belum ada. Jadi kadang
jauh jaraknya. Iya. Kemudian terkait dengan dokter gigi juga sama, karena kan permasalahan gigi itu juga di luar pulau juga. Kalau di Jawa mungkin banyak ya, karena banyak data, di luar pulau juga masih kurang gitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin dari BPJS Kesehatan mungkin bisa lebih menambah lagi fasilitas kesehatan buat teman-teman yang ada di luar pulau, sehingga mungkin ada dokter terapung apa ya semacam itulah, atau mungkin klinik-klinik yang baru gitu, supaya mereka juga lebih merasa saya terjamin kesehatannya gitu. Jadi udah ayem ya Pak? Iya, udah ayem, sudah ikut BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatannya semuanya juga bisa di-cover, bisa di-cover, lebih mudah kan, lebih enak gitu. PR lagi ya Pak Andi? Oh iya, kita pulang. Jadi terima kasih Pak Mauro. Memang kalau kita lihat peta gitu ya, peta fasilitas pelayanan kesehatan itu memang tersentralisasi di Pulau Jawa. Jadi umpamanya kalau kita dari atas itu ya, itu merah itu kan berarti ada vaskesnya. Itu di Pulau Jawa itu merah banget. Tapi bicara di Sumatera, apalagi daerah timur Pak Mauro, itulah menjadi tantangan tersendiri. Makanya kalau di ketentuan sebetulnya ini peran siapa sih gitu ya. Maka kalau kita kembalikan, ini adalah peran pemerintah daerah kabupaten kota untuk menyediakan sarana prasarana. Tetapi kesehatan juga mendorong gitu ya. Artinya mendorong fasilitas itu tumbuh. Jadi dengan adanya program JKN ini membuat fasilitas itu tumbuh banyak Pak. Nah, contohnya di Semarang nih. Semarang mungkin Bapak tadi menyampaikan nggak isu untuk akses, setuju Pak. Tetapi tantangannya adalah bagaimana mutunya. Kita keluar rumah Pak, tengok kanan rumah sakit ya. Kiri rumah sakit, depan rumah sakit, belakang rumah sakit. Jadi di Semarang, di Jawa ya, khususnya di Semarang itu nggak jadi isu. Tapi memang yang Bapak sampaikan tadi betul. Apalagi nih Mbak, kalau itu ada nama istilahnya gini, daerah kepulauan DBT ya, daerah belum memenuhi vaskes ya. Jadi gini, ada kepulauan yang nggak ada vaskesnya. Satu ada vaskesnya tapi belum memenuhi ketentuan, sehingga itu juga nggak bisa kerjasama dengan kami gitu. Ya kan bingung ya. Bingung. Vaskesnya ada, tapi nggak ada perawatnya, nggak ada dokter yang sana. Terus yang lainnya siapa kan nggak ada. Malah dia nggak ada sama sekali vaskesnya. Itu mungkin masukan-masukan untuk kami juga, yang nanti mungkin bisa kita sampaikan ke tingkat pusat gitu ya, terkait dengan pemangku kebijakan bahwa ini adalah menjadi concern karena di samping sudah mendaftarkan ya Pak. Wajibnya sudah, sekarang hak saya dong untuk akses pelayanan kesehatan. Itu juga menjadi bahan masukan nih Pak menurut kami nanti untuk sampaikan ke tingkat pusat. Tapi kami apresiasi ya, perusahaan Bapak kan sudah tadi Pak Tri cuma kewajiban ya Pak ya. Tapi yang namanya kewajiban pun kalau umpamanya wajib ya Pak, sadar ya. Sadar susah ya Pak. Tapi ini kan udah wajib daftar. Iurannya itu luar biasa. Tanggal 1 udah di perlu apresiasi di khusus dari BPJS ya. Iya. Ada award dari itu. Oh iya, betul. Award. Nanti ditagih aja Bu. Award BPJS ya. Iya. Award. Setuju saya sama Pak Sutrisno. Ini mungkin bukan award, tapi yang penting mungkin peningkatan pelayanan di vaskes itu aja. Kalau dari vaskesnya itu kan kalau kan alhamdulillah. Tadi satu kesempatan yang bagus dari Pak Trisno sama Pak Mauro kan, Pak Trisno memastikan bahwa tenang aja kalau udah jadi JKN mau bawa identitas apapun kan ke rumah sakit bisa. Nah, Pak Mauro tadi udah merasakan yang digitalisasi ya Pak, mobil JKN. Jadi kalau mau ke rumah sakit tadi Mbak Gi bilang dulu tuh naruh helm, sandal, jaket gitu ya. Jam 5 pagi Pak. Nah sekarang dari rumah Pak daftar ke rumah sakit kira-kira jam berapa. Nah itu udah bisa. Jadi itu terobosan Pak. Memang nanti ada steppingnya 5. Sekarang kita baru masuk yang step keempat. Nah ini sebentar lagi yang step 4-5 itu nanti untuk memuaskan rumah sakit Pak. Oke. Nah itu kan rumah sakit juga harus dipuaskan. Iyalah. Gitu ya Mbak Sumi ya. Iya. Tepuk tangan dong buat BPJS. Karena kita memang saya sendiri pun pengguna BPJS sangat terbantu memang Pak. Ya karena ibu-ibu yang kayak saya nih yang sedikit-sedikit mengguk, masuk angin gitu gampang, mau periksa pakai mobile JKN tuh gampang banget. Pak Sutrisno juga merasakan ininya kan Pak, benefitnya dari BPJS kan Pak. Iya. Oh. Pak Mauro juga ya? Yeah. Oh iya, pokoknya kita semua
top banget nih untuk BPJS ya Pak ya. Siap. Iya. Tapi jangan lupa ya Pak, PR-nya nanti ya Pak ya. Oh, itu iya. ditulis. Udah, jangan ditulis aja. Nanti saya bantu Kak. Oke, baik Sobat Amino, mungkin saya nggak pingin sih ini berakhir, tapi waktunya ya Mas Minos ya, udah terkendala dengan waktu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi mungkin dari Sobat Amino, dari perwakilan BPJS yang akan menyampaikan keterkaitan dengan kepesertaan, tapi berkaitan dengan jam waktu, jadi kita harus cut dulu. Nanti di lain waktu kita akan sambung lagi mungkin dengan narasumber yang lebih, biar lebih seru lagi ya Pak Sunan. Iya. Pak Sunan jangan kapok ya Pak ya ke sini ya. Saya selama didawi beliau siap gak? Wah, pokoknya siap Iya. ya Pak ya. Penyakitnya lupa. Kalau nanti Pak Kula diingatkan. Iya. Nanti dipleton sama dipleton sama diweong. Oh. Oke baik Sobat Amino, cukup di sini dulu perbincangan kita bersama BPJS Kota Semarang, kemudian dari PT Sumber Cipta Multiniaga dan Bapak Sutrisno dari Disengaker Kota Semarang. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau-beliau ini benar-benar bermanfaat. Amin. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Pak ya. Dan apa yang sudah disampaikan Pak Sutrisno tadi, untuk pengusaha-pengusaha yang belum mendaftarkan karyawannya segera aja didaftarkan, dan untuk yang sudah terdaftar sebagai BPJS karyawan-karyawannya nih harus ngikutin banget nih Pak Mauro ya Pak ya, pembayarannya tertib ya. Sebelum tanggal 10 udah Ya. pokoknya ya tunggu aja nanti awardnya Pak. Oke, cukup sekian Amino Podcast pada hari ini. Amino Podcast, let's talk.